Coba bayangin kalau sewaktu-waktu kita ketemu teks bahasa Arab tapi nggak ada harokatnya. Kira-kira setiap hurufnya itu dibaca dhammah kah, kasroh kah, fathah, atau bahkan nggak dibaca sama sekali. Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan mencoba untuk menjelaskan metode pengajaran bahasa Arab berupa qawaid wa tarjamah. For you, just another player in your game for two. But I hate you and it ain't no lie. Devil, bye bye bye. Oke, mungkin sebagian kita pernah atau sering ditanya oleh peserta didik kita tentang gimana sih Pak, gimana sih Bu, caranya kita ngebaca teks tulisan Arab yang gak ada harokatnya sama sekali. Apakah ini dibaca harokat fathah, harokat kasroh, dhammah, atau dibaca sukun, atau tidak dibaca sama sekali? Nah, disinilah peran dari metode qawaid wa tarjamah menjadi jembatan. Metode qawaid wa tarjamah ini merupakan metode pengajaran yang melibatkan kaidah-kaidah dan terjemahan. Nah, ini adalah metode yang dimulai dari dua hal. Yang pertama, memahami struktur bahasa melalui nahwu dan shorof. Dan yang kedua, menerapkan struktur bahasa tersebut ke dalam teks yang sudah diterjemahkan atau ke dalam teks yang ingin diterjemahkan. Metode ini tuh sangat populer di kalangan pesantren, di kalangan para santri, kalangan sekolah, juga di perguruan tinggi, khususnya yang terdapat takhusus atau prodi bahasa Arab di dalamnya. Metode ini berjalan dengan langkah-langkah atau sistematis yang cukup unik dan sederhana sebetulnya. Jadi, pada langkah pertama, guru menjelaskan kaidah terlebih dahulu kepada para peserta didik. Misalnya mengenai kaidah idhofah, na'at man'ut, mubtada khobar, dan lain sebagainya. Di sini guru menjelaskan dulu, guru merincikan terlebih dahulu kaidah-kaidah atau apa-apa yang ingin diajarkan pada hari itu, pada pertemuan tersebut. Kemudian, langkah kedua, setelah dijelaskan kaidah-kaidah tadi, guru memberikan contoh kepada para siswa agar mereka dapat menganalisis kalimat dan menentukan struktur gramatikal dari kalimat tersebut. Misalnya, kita mengajarkan idhofah. Nah, di sini kita sebagai guru memberikan contoh berupa satu kalimat, dan di sini kalimat berisi susunan idhofah. Nantinya para siswa akan mengidentifikasi, menganalisa kira-kira dari kalimat-kalimat ini mana saja sih susunan idhofah yang ada di dalamnya, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, siswa menerjemahkan teks atau kalimat gitu dari contoh tersebut. Jadi setelah diidentifikasi, setelah dianalisa bagian mana yang idhofah, berikutnya siswa menerjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, langkah keempat, itu ialah dengan latihan yang terstruktur, dan evaluasi. Di sini guru bisa memberikan tadribat, latihan soal, bisa memberikan tes kepada para siswa, gunanya untuk menguji mereka. Bukan hanya pada hafalan, tapi juga pemahaman mendalam terhadap struktur kalimat yang telah mereka pelajari. Seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang istimewa dari metode ini? Yang pertama, metode ini melatih siswa untuk menjadi teliti dan juga analitis. Jadi setiap kata itu harus diurai oleh mereka, dan setiap i'rab harus mereka pahami betul-betul. Kedua, metode ini itu adalah kunci dalam membaca kitab gundul. Seperti yang kita sebutkan di awal, ini merupakan sebuah skill penting, khususnya yang harus dimiliki oleh para santri, para orang-orang yang belajar atau menggeluti dunia bahasa Araban. Ini cukup penting gitu untuk memahami kaidah dan gramatikal. Ketiga, siswa itu tidak hanya bisa mengerti saja, tapi mereka juga bisa mengungkapkan kembali dalam bahasa Arab. Bahkan mereka bisa berbicara dengan struktur kalimat yang benar. Dan
keistimewaan berikutnya, metode ini bisa diterapkan di kelas besar dengan kemampuan siswa yang sangat beragam. Baik, metode ini mungkin memang terlihat klasik, tapi justru disinilah keunikannya. Metode ini bukan sekedar alat untuk belajar bahasa, melainkan alat untuk berpikir, untuk memahami, untuk membangun kepekaan terhadap sebuah makna. Jadi, kalau kita ingin siswa kita itu nggak sekedar hafal tapi mengerti, maka metode qawaid terjemah ini adalah jawabannya. Ini adalah metode yang menjadi jembatan agar para siswa bisa memahami kaidah-kaidah dengan baik. Kira-kira gimana sih penerapan langsung dari metode ini? Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum ya ikhwan? Khairin alhamdulillah. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah nabi khairin aidan. Baik, ya ikhwan. Sanastamir darsana hadzal yaum. Kita akan lanjutin pelajaran kita hari ini di mata pelajaran kita apa? Bahasa Arab. Baik. Fa qabla nastamir alaina anabda darsana bi qiraatil basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Qabla dzalik sa'ufattish hudurakum awalan wa sa'adgur asma'akum wahidan. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi dulu gitu ya. Baik. Awalan Azizah Nailatus Sa'adah. Baik. Eva Soraya. Baik. Nabila Nur Khairunisa. Hadir Ustaz. Naila Nur Khairunisa. Naila Khairunisa ya. Baik. Afwan. Al-akhir Zahra Muntas. Hadir Ustaz. Baik. Fa walhamdulillah al-yaum kullukum hadirun. Baik. Jadi pada materi kali ini insyaallah kita akan bahas tentang idhofah atau penyandaran. Baik. Nah, jadi materi idhofah ini itu sangat berkaitan erat dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang 4 hal yang menempel pada isim. Ada ingat? Yang pertama ada tadzkir, ada ta'rif wa tankir. Ada al-jinsu. Ya, al-jins apa aja ini? Mudzakkar dan muannas. Baik, terus al-adat ada apa aja? Jumlah, mufrad, musanna dan jama'. Terakhir ada i'rab. I'rab dalam isim ada apa aja? Ada marfu, mansub dan majrur. Baik, majrur. Nah, saya pasantum ya ikhwah. Baik. Jadi kita langsung masuk aja ke pengertiannya. Sekarang silakan dibuka bukunya di halaman ke-74 tentang al-majrur bil idhofah. Baik. Silakan Ukhti Eva, silakan untuk dibaca. Al-idhofatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Mislu daftaru aliyin. Thumma baitu amrin. Wa yusammal awwal mudofan wasaniyan mudofan ilaih walladhi labudda an yakuna majruran huwa al-mudofu ilaih amma mudofu fayakunu hasaba mawqi'ihi fil jumlah. Baik, syukran ya Ukhti Eva untuk bacaannya. Baik, Eva, jadi pertama-tama kita masuk dulu ke pengertian dari idhofah itu sendiri. Baik. Jadi, idhofah itu kalau kita artikan secara bahasa berasal dari kata adhofa yudhifu, idhofatan, yang artinya menyandarkan atau penyandaran. Nah, adapun secara istilah, secara definitif, idhofah ini seperti yang dibacakan oleh teman kita tadi, al-idhofah hiya nisbatu syai'in ila syai'in akhar gitu. Artinya menisbatkan atau menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang
lain. Seperti itu. Nah, contohnya kayak daftaru aliyin. Daftaru aliyin di sini, daftaru artinya apa? Ada yang tahu? Buku catatan. Ya, buku tulis boleh. Aliyin artinya ali. Artinya daftaru aliyin, buku tulis Ali. Di sini daftaru disandarkan kepada Ali. Sehingga maknanya buku tulis milik Ali. Begitu pula pada baitu Amrin. Artinya adalah rumah milik Amr. Seperti itu. Nah, dalam idhofah juga dikenal istilah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, jadi seperti yang kita lihat di contoh tadi ada dua kata, daftaru sama aliyin. Daftaru kata pertama ini disebut dengan mudhof dan aliyin disebut dengan mudhofun ilaih. Seperti itu. Baik. Berikutnya tentang cara kita membuat susunan kata menjadi idhofah. Jadi dalam membuat susunannya itu ada kaidah-kaidah yang perlu kita pahami atau yang perlu kita pahami, perlu kita kuasai gitu. Ya, yang pertama itu ada ketentuan dari mudhof atau ketentuan dari kata yang pertama. Baik. Jadi, nah ini berkaitan sama 4 hal yang kita bahas di awal tadi. Ya, kelihatan ya. Nah, yang pertama di sini ada at-tazkir wa ta'nis. Apa tadi? Mudzakkar dan muannas. Maaf, ini maksudnya at-ta'rif dulu ya. At-ta'rif wa at-tankir. Ma'rifah dan nakirohnya. Jadi, untuk mudhof itu dia tidak boleh dengan alif lam dan dia nggak boleh ditanwin. Jadi kalau kita tahu isim pada umumnya seperti al-kitabu, itu kan kalau ada alif lam nggak boleh ditanwin gitu kan. Sementara kalau alif lamnya dihilangin jadi kitabun, ada tanwin di belakangnya. Nah, mudhof tidak seperti itu. Dia meskipun tidak ada alif lamnya, dia tetap nggak boleh ditanwin. Seperti itu. Nah, adapun al-mudarris atau mudhof ilaihnya itu dia harus ma'rifah gitu. Sebenarnya nanti mungkin setelah ini atau di pelajaran berikutnya itu ada tentang mudhof ilaih yang nakirah gitu. Tapi sekarang kita pelajarin dulu tentang mudhof ilaih yang ma'rifah. Jadi istilah itu harus diiringi atau diawali dengan alif lam. Itu kecuali nama-nama orang. Begitu. Kemudian yang kedua itu tentang i'rabnya. Nah, untuk mudhof itu i'rabnya tergantung kedudukannya dalam kalimat. Bisa apa tadi? Marfu, bisa majrur, bisa mansub. Nah, sementara mudhof ilaih itu kedudukannya atau i'rabnya harus majrur, harus berharokat kasrah gitu salah satunya. Ya, terakhir tentang al-jins dan al-adat, tentang jenisnya, mudzakkar muannas dan jumlahnya gitu. Nah, jadi kalau jenis dan jumlahnya itu nggak harus berkesesuaian, nggak harus mutabakoh gitu. Jadi kalau mau mudhofnya mudzakkar, mudhof ilaih muannas itu boleh. Terus sebaliknya muannas mudzakkar itu boleh. Jadi nggak harus mudzakkar atau muannas. Walaupun mudzakkar muannas itu boleh gitu. Sama halnya dengan al-adat atau jumlah gitu. Itu nggak harus mufrad, musana, jamak gitu. Boleh mufrad dan jamak gitu. Misalnya seperti kata tulabul madrasah. Tulab ini kan apa? Mufrad, musana, jamak. Jamak. Al-madrasah mufrad. Nah, di sini jamak sama mufrad. Nah, itu boleh. Seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian contoh-contoh ya, ikhwan. Baik, contoh yang pertama. Hadza daftaru Zaidin. Coba Ukhti Zahra. Kira-kira yang mudhof yang mana, yang mudhof ilaih yang mana? Mudhofnya yang daftaru, Zaidinnya yang mudhof ilaih. Ahsanti, daftaru mudhofnya, Zaidin sebagai mudhof ilaih. Oke, kalau ini dari hadza sampai Zaidin, kira-kira i'rabnya gimana? I'rabnya berarti Ya, hadza sebagai mubtada, daftaru sebagai khobar, dan Zaidin sebagai mudhof ilaih. Ahsanti.
sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Ya, nadrusu fi qismi ta'limil lughat. Baik, siapa menjawab? Oke, Ukti Eva. Iya. Kembali. Jadi kismiyah itu mudhof, terus ta'limiyah itu mudhof ilaih sekaligus mudhof untuk al-lughatil. Baik, ahsanti ya Ukti. Nah, ya Ikhwah, ilahuna sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Halo Ustadz, mau tanya. Baik, tafadhol. Mau tanya Ustadz, apa bedanya idofa ini sama naat man'ut? Kan mereka sama-sama menisbahkan antara dua hal. Baik. Jadi, bagaimana cara kita membedakan antara naat manut dan idofah gitu ya? Oke, jadi kalau kita lihat dari jenis katanya atau makna katanya, itu kita bisa bedakan antara naat manut dengan idofah itu dari kata yang keduanya. Gitu. Jadi kalau kata keduanya itu adalah isim jamid. Kalau isim jamid itu isim yang betul-betul benda gitu. Dia nggak bisa dibentuk jadi kata lain atau dibentuk dari kata lain. Misalnya kata batu, kata buku gitu. Nah, itu kalau misalnya huruf keduanya adalah isim jamid, maka bisa kita jadikan susunan ini jadi idofah. Misal kitabu Zaidin. Nah, Zaid ini kan dia isim jamid, ya kan? Makanya dia bisa diidofahkan gitu, dijadikan susunan idofah kitabu Zaidin. Seperti itu. Nah, adapun kalau naat man'ut itu huruf keduanya bermakna sifat gitu, bermakna kata sifat. Misalnya kitabun jadidun. Nah, jadidun ini kan artinya baru gitu kan, sifat baru gitu. Nah, jadi karena kata kedua ini berupa sifat, makanya sebenarnya menjadi naat dan man'ut. Seperti itu. Paham ti? Pahim Ustadz. Baik. Oke, Ikhwah, jadi sekarang kita akan coba mengerjakan sebuah latihan soal. Ya, silahkan diambil bukunya, dibuka bukunya. Nanti tulis apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan gitu. Baik. Sudah? Baik. Kata yang pertama atau kalimat yang pertama. Hadza kitabut thalibi. Hadza kitabut thalibi. Sudah? Baik. Kata yang kedua. Zurtu baital muallimi. Khalas? Baik. Sekarang yang ketiga. Zahabtu bisayyaratil mudiri. Zahabtu bisayyaratil mudiri. Nah, di sini silakan Ikhwah antum identifikasi mana saja mudhof dan mudhof ilaihnya. Setelah itu bisa diartikan satu kalimat secara sempurna. Paham tuh? Baik. Ya, tafadhol, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik, Ikhwah, sekarang sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Tafadhol untuk soal yang pertama, Ukti Zahra, silakan. Yang pertama, haza kitabut thalibi. Di sini mudhofnya itu yang kitabu, terus mudhof ilaihnya yang at-thalibi. Artinya ini buku milik siswa. Nah, ahsanti. Sahih ijabatuki ya Ukti. Oke, kita hadza kitabut thalib ini adalah buku seorang murid. Kitab sebagai mudhof, at-thalib sebagai mudhof ilaih. Baik. Nasamir ila soal asani. Tafadhol ya Ukti Eva.
Jadi zurtu baital muallim, yang mudhofnya itu baita, yang mudhof ilaihnya muallim. Untuk artinya itu saya mengunjungi rumah guru. Ya, ahsanti. Al-ijabah sahihah, jawabannya benar. Zurtu baital muallim. Aku mengunjungi rumah guru. Baita sebagai mudhof dan al-muallim sebagai mudhof ilaih. Taib as-soal al-akhir, soal yang ketiga, tafadhol ya ukhti Nabila. Yang ketiga itu dhahabtu bisayyaratil mudiri. Sayyarah sebagai mudhof, al-mudiri sebagai mudhof ilaih. Artinya, aku pergi menggunakan mobil kepala sekolah. Nah, ahsanti ya ukhti. Ijabatuki sahihah. Sayyarah sebagai mudhof dan al-mudiri sebagai mudhof ilaih. Baik, ya ikhwah. Dengan ini saya rasa semua dari antum insya Allah sudah paham mengenai materi idofah tentang mudhof dan mudhof ilaih. Nah, jadi nanti mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, silakan disampaikan di pertemuan berikutnya. Baik, yumkin nakhtatim darsana fi hadzal yaum. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Syukron ala kulli ihtimamikum wa musyarakatikum wa intibahikum. Banyak kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan dalam menyampaikan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Well, I hear you are crazy and you like devil bye bye bye. Cause you're always on my case. You're hoping that I make mistakes. So now I put my trust in all of my king. I know that he will protect me. You're devious for all to see. So I seek refuge in all love from you. I know that I can't take no more. It ain't no lie. I wanna see you out that door. Devil, bye, bye, bye. Don't wanna be a fool for you. Just another player in your game for two.